mungkin perkenalan dulu. Nama saya Alamanda Shantika. Betul memang yang tadi dibilang sama Mbak Inge. Dulu itu sebelumnya saya di Gojek. Saya yang bikin aplikasinya Gojek dari nol. So my background was IT, designer, and mathematics. Jadi 3 jurusan waktu kuliah, tapi nggak kelar semua. Yang desainnya nggak lulus. Oke. Thank you Mbak. Oke, jadi mungkin cerita sedikit tentang saya, biar nggak ngantuk-ngantuk banget nih. Saya dari umur 14 tahun udah ngoding. Ngoding itu kalau programmer tuh coding di komputer bikin program tuh disebutnya ngoding. Terus kemarin tim saya di 1000 Startup bikin meme. Mbak Ala dari 14 tahun udah pinter ngoding komputer. Makanya sekarang jago ngoding cowok katanya gitu. Tapi saking kerjaannya kodein cowok doang, nggak ada yang dirilis-rilis. Masih jomblo sampai sekarang. Gitu ceritanya. Oke, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya selama hidup saya gitu. Slide-nya. Oke, aku untuk Indonesia. Jadi banyak yang nanya sama saya gitu ya. Kenapa sih kok cinta banget sama Indonesia gitu. Saya selalu bilang Indonesia ini rumah kita. Kita tuh makan, nangis, lahir di tanah Indonesia gitu kan. Jadi ya sama kayak di rumah gitu. Kita makan, kita tidur di rumah kita. Siapa yang bakalan ngebersihin rumah kita sendiri kalau bukan kita anak bangsa Indonesia. Emang sekarang sih udah ada GoClean ya kan, itu saya yang buat juga dulu. Tinggal ngeklik GoClean, datang cleanersnya. Tapi siapa yang bakalan ngeklik GoClean kalau bukan kita sendiri. Jadi ini adalah salah satu PR untuk kita semua. Bukan cuman untuk dari pemerintah. Ini yang selalu saya bawa kemana-mana, Pak Habibie karena dia adalah idola saya. Dia bilang apa yang membuat saya begitu mencintai Indonesia. Jikalau bukan anak bangsa yang membangun Indonesia, jangan harapkan orang lain membangunnya. Dan ini adalah mentor saya, salah satu orang yang paling inspirational yang pernah saya temuin, namanya Nadiem Makarim. Pasti udah pada tahu CEO-nya Gojek. Waktu pertama kali saya mau pindah ke Gojek, jadi sebelumnya itu saya di banking, di kartuku itu kayak corporate banking gitu. Kalau ada yang pernah pakai EDC di McDonald's, alat gesek kartu itu, di Carrefour itu kartuku yang bikin. Terus itu juga dulu saya ketemu Nadiem di sana. Terus saya pertama kali bangun Gojek itu di tahun 2014. Di tahun 2014 kita pertama kali ngebangun timnya. Di situ saya masih jadi konsultan karena saya masih kerja di kartuku. Kemudian setahun kemudian Nadiem trying to convince me untuk full time di Gojek gitu. Terus akhirnya saya mutusin untuk pindah ke Gojek. Pas pulang saya bilang sama ibu saya, "Mah, saya mau pindah ke Gojek," gitu kan. Terus ibu saya bilang, "Dek, beneran kamu mau ngurusin tukang ojek," katanya gitu kan. Sekarang udah jelas di company yang lumayan cukup stable gitu kan. Terus akhirnya saya datang ke Nadiem, ke kantor, waktu itu kantor kita masih di rumahan jelek gitu lah, kantornya rumah tua gitu. Saya bilang ke Nadiem, "Dim, gue kayaknya gak jadi masuk Gojek deh." Terus dia tiba-tiba langsung mukanya udah merah kuning hijau gitu kan. Terus dia ngajakin saya ngopi, terus dia bilang, "La, inget gak waktu zaman gaji lu palingan masih cuman 2 juta, lu masih mau ngekos di tempat yang 150.000. Terus waktu gaji lu let's say misalnya udah 8 juta, lu gak mau lagi ngekos di tempat yang 150.000. Dia bilang kalau yang lu cari, lu kejar itu cuman materi, gak akan ada habisnya karena lifestyle kita itu ngikutin materi. Terus dia bilang kata-kata ini ke saya, di Gojek, kalau kita berkarya di Gojek,
lu tuh bukan cuman ngidupin diri sendiri, bukan cuman ngidupin orang tua lu, bukan cuman ngidupin keluarga lu aja. Tapi ada ratusan juta orang yang kita hidupin setiap harinya. Gitu. Sekarang total driver Gojek itu ada 250 juta. Dan saya selalu bilang sama teman-teman di Gojek, pesan ini selalu saya kasih ke teman-teman di Gojek. Saya bilang kalau hari ini Gojek tutup 1 hari, ada 250 juta orang yang gak bisa beliin susu buat anaknya, gak bisa ngasih makan buat anaknya gitu. Jadi bagaimana saya makin mencintai Indonesia sejak di Gojek, itu saya lihat bahwa oh ternyata tanpa saya harus jadi menteri, tanpa harus saya kerja di PNS, maaf Pak Sam, kita udah bisa membuktikan bahwa kita bisa ngebantu Indonesia jadi lebih baik gitu. Itu yang saya pelajarin dari Gojek dan alhamdulillahnya juga pemerintah support kita gitu ya untuk terus mengembangkan digital ecosystem di Indonesia gitu. Dan ini adalah kantor Gojek yang kedua, Gojek Office 2015. Lihat kantornya masih kayak gitu. Sebelum ini malah ini kantor yang kedua, sebelumnya tuh cuma di garasi gitu. Dan ini sama Nanda juga, Nanda dari GoBox nanti bakalan jadi panelis juga. Ya dulu kita tuh di sini waktu pertama kali saya datang ke sini tuh cuma 30 orang isinya. Masih kecil banget Gojek, sekarang employee-nya Gojek udah ada 1.800 gitu. Jadi bayangkan bahwa teknologi itu bisa merubah selain driver-driver Gojek tapi banyak employee juga yang kita hidupin hari ini di Gojek gitu. Dan ini yang selalu saya bilang juga sama teman-teman gitu ya. Kita itu hidup harus ada life purpose-nya gitu ya. Dulu saya tuh sebelum di Gojek, sebelum saya punya startup sendiri, saya tuh pernah jualan DVD bajakan. Soalnya hidup saya itu dulu susah, soalnya pas saya mau kuliah, bapak saya kena stroke yang kedua. Tadinya saya udah mau keluar negeri, tapi untuk kuliah gitu ya, tapi nggak bisa karena bapak saya stroke. Jadi yang saya alamin saat itu, yang saya pikirkan adalah cuman gimana caranya saya bisa ngidupin diri saya, gimana caranya saya nyari uang sebanyak-banyaknya gitu. Dan pada akhirnya ya turning point hidup saya itu ya di Gojek gitu. Yang tadi Nadim bilang gitu. Yang kita cari itu bukan materi. Sama kayak yang dibilang sama Guy Kawasaki, dia bilang creating meaning, not creating money, kata dia gitu. Karena saya ngerasain sendiri, sekarang saya punya beberapa perusahaan gitu ya. Yang maksudnya adalah ingin membantu small medium enterprise di Indonesia untuk berkembang gitu ya. Dan pada akhirnya kita harus making money. Kenapa? Karena saya harus gaji orang-orang di perusahaan saya gitu kan. Tapi that's not the important thing. Maksudnya kita mulai dari making something yang meaningful, bukan dari making money gitu maksudnya. Dan ini salah satu author yang paling saya favorit saya, namanya Simon Sinek. Dia nulis buku judulnya Start With Why. Dia bilang kalau kita mulai dari luar ke dalam ya. Ini yang di sebelah kanan itu adalah otak kita. Ada limbic brain yang paling dalam, terus ada 2 lapisan di otak kita itu namanya neocortex. Dia bikin hal yang sama, yang di sebelah kiri itu adalah namanya golden circle-nya Simon Sinek. Ada 3 lapisan, what, how, sama why. Dia bilang kalau kita mulainya dari what, masuk ke dalam gitu ya. What, semua orang tahu misalnya di Gojek gitu ya, anak-anak Gojek tahu apa ya hari ini saya kerja di Gojek gitu kan. Tapi cuma 80% orang doang mungkin yang tahu bagaimana kerja yang baik di Gojek gitu. Masuk lagi ke dalam why, nggak semua orang tahu kenapa mereka harus kerja di Gojek gitu. Tapi kalau kita mulainya dari why gitu ya, start with why. Kenapa saya harus kerja di Gojek hari ini? Karena saya akan menghidupi banyak orang gitu. Jadi perbedaannya kalau kita cuman ke kantor cuman bilang
ya udah saya mau ke kantor hari ini gitu kan. Nah itu yang selalu saya bilang bahwa kita harus punya life purpose yang jelas dan Gojek itu dimulai dari problem dan semua sampai hidup saya sekarang itu saya mulainya dari problem. Setelah saya membangun Gojek, ternyata banyak banget anak-anak muda sekarang yang pengen ikutan merubah Indonesia lewat digital gitu. Makanya kemudian saya pindah ke gerakan 1000 Startup Digital bersama Bapak Kominfo ya. Jadi saya ngelihat antusiasme yang begitu besar, saya bilang sama diri saya gitu, di Gojek saya udah bisa menghidupi 250.000 drivers. Kalau ada 1000 startup yang kayak Gojek, kita bisa menghidupi 250 juta manusia di Indonesia gitu. Jadi itu yang membuat saya bergerak, memang sedih rasanya, harus ikhlas meninggalkan sesuatu yang udah kita bangun dari awal, tapi untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Yang saya tuh selalu mikirnya gimana kita tuh berpikir seperti platform. Kita harus bikinnya tuh platform. Platform itu artinya melipat gandakan sesuatu gitu. Saya udah berhasil bikin Gojek. Gojek itu akan saya jadikan platform untuk teman-teman Indonesia yang mau membangun startupnya lewat 1000 startup digital salah satunya gitu. Dan ini juga yang sekarang saya lakukan. Saya punya studio maker juga, saya punya production service di fashion. Jadi maker studio saya itu intinya kalau desainer mau pengen bikin brand gitu ya, dia tinggal datang ke tempat saya, kemudian kita bikinin brandnya dia, kita bikinin tasnya, kita bikinin bajunya, kemudian datang ke production service saya itu untuk foto karena sekarang semuanya lewat digital jadi semua harus producing foto yang bagus gitu kan. Jadi ini untuk supporting ekosistem digital yang saya bikin gitu. Jadi intinya ini sebenarnya edukasi juga untuk desainer gitu. Dan kemudian yang terakhir, karena waktunya sedikit ya, ini salah satu brand saya yang baru akan datang, namanya Es Potong Royong. Jadi Es Potong Royong ini datangnya dari sebuah problem, saya suka makan bareng sama anak-anak di perempatan Pondok Indah Mall. Di situ ada anak namanya Rio, waktu itu dia bilang sama saya, tukang jualan koran. Dia bilang, "Kak, aku malu jualan koran terus. Aku pengen jualan sesuatu," kata dia gitu kan, yang lain gitu. Terus saya berpikir, anak-anak ini harus mencukupi hidupnya dengan uang gitu kan. Yang mereka cari itu uang gitu kan. Jadi gimana caranya saya bisa memberikan mereka uang dengan juga memberikan mereka edukasi gitu. Jadi Es Potong Royong ini adalah sebuah gerakan bersama, bukan cuma punya saya doang. Nanti kita bakalan bikinin Rio Es Potong Royong di Kemang Selatan, kita akan bukain buat Rio, di sana dia bisa jualan, nanti kita ajarin sedikit tentang bisnis dan di digitalnya kita bikin komik digital yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan gitu. Mungkin dulu kita ngelihat ini tuh di buku PPKN gitu ya tentang tolong menolong gitu. Nah ini saya pengen bawa lagi untuk kita sama-sama inget zaman dulu yang kita pelajarin di PPKN gitu. Jadi nanti kalau Rio udah dibikinin Es Potong Royong di Kemang Selatan, kalau ada relawan lagi yang mau bikinin misalnya di Depok gitu, datang ke saya, datang ke kita, nanti kita bakalan bukain di tempat yang lain. Dan itu akan jadi gerakan bersama gitu. Siapapun bisa ikut Es Potong Royong, siapapun bisa ngebantu orang lain gitu. Jadi karena buat saya, yang saya pelajarin di Gojek, waktu pertama kali driver app saya itu dipakai di pinggir jalan sama tukang ojek, itu rasanya bahagianya itu gak bisa dinilai dengan uang. Sampai sekarang saya masih ingat pertama kali driver app saya dipakai sama tukang ojek di jalanan. Jadi buat saya bahagia itu bukan hanya saat kita bahagia, tapi saat kita melihat orang lain bahagia. Banyak yang membutuhkan tangan dan hati kita dalam sebuah karya. Ini ada satu video yang buat saya selalu merinding kalau ngelihatnya tentang
gerakan 1000 Startup Digital. Ya, itu dia program 1000 Startup Digital akan menghasilkan 1000 startup dalam waktu 5 tahun dengan program pembinaan. Jadi saya Lamanda Shantika, seorang aktivis digital, saya ingin membuktikan pada dunia bahwa seorang aktivis itu bukan hanya pandai mengkritik, tapi melakukan aksi untuk Indonesia lebih baik, mandiri dengan teknologi untuk berkibarnya merah putih lebih tinggi lagi. Terima kasih. At My Milarasati, mungkin namanya Milarasati ya. Hai Mbak, di mana kamu? Oh cantik sekali kamu. Pertanyaannya Mbak Lamanda, apakah pernah merasakan diskriminasi gender sebagai seorang wanita yang bekerja di bidang IT? Oke, ini yang banyak banget ditanyain sama orang. Padahal saya nggak pernah ngerasa hal itu gitu ya. Mungkin ini juga yang benar-benar saya mau rubah lewat gerakan Female Dev saya juga gitu. Yang launching di Bali besok. Jadi saya bilang semua itu all about mindset. Mindset yang terjadi di pikiran kita tuh bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Jadi itu yang terbentuk di kepala kita sampai kita tuh ngerasa seperti kayak gitu terus-terusan gitu. Itu yang saya mau rubah pertama. Ya jadi dari wanitanya sendiri kadang yang berpikir bahwa kita lebih rendah dari laki-laki padahal enggak gitu. Dan padahal saya juga nggak pernah merasakan diskriminasi gender, malah saya itu sama tim saya bisa dibilang mungkin lebih deket gitu ya daripada kalau bapaknya gitu. Bapaknya di tim saya waktu di Gojek gitu. Karena ya mungkin ada sentuhan wanita gitu kan Mbak di timnya. Walaupun timnya cowok-cowok semua gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya. Jangan sampai ada juga ya. Iya. Aduh Mbak 14 tahun belajar bahasa pemrograman berarti dia belajar coding. Saya umur 19 tahun kuliah keluar langsung. C++ nyerah. Pertanyaan kedua langsung. Ini pertanyaannya dari @jaspariski. Hai, where are you? Hai, paling depan pertanyaannya juga bagus nih. Kan banyak startup nih Mbak Ala yang muncul saat ini. Gimana caranya buat startup yang sustainable dan berkelanjutan? Oke, ini yang saya pesenin juga ke teman-teman di 1000 Startup gitu. Jangan cuman bikin startup cuman karena tren, cuman karena pengen punya kartu nama CEO gitu kan. Saya bilang sama mereka, emang kalian kira jadi Nadiem Makarim itu gampang gitu kan. Terus saya bilang sama mereka, bikin startup itu dari sebuah problem gitu. Jadi benar-benar yang memang problemnya itu orang butuhkan. Kayak Gojek gitu kan. Gojek bisa jadi unicorn company karena memang itu semua yang orang butuhkan saat ini gitu. Jadi gimana caranya bikin startup yang sustainable ya harus yang dibutuhkan oleh market. Itu makanya kalau mau bikin startup ikutan 1000 Startup Digital, di sana nanti diajarin design thinking, diajarin market validation, diajarin business model, banyak lah yang diajarin di sana. Gitu. Terima kasih banyak atas pemaparannya sangat menarik. Mbak Ala, tepuk tangan yang meriah sekali lagi.